Halo anak-anak, nice day. Kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Muatan pelajaran, bahasa Indonesia. Semangat ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akan belajar menyebutkan isi teks dan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah. Iya, kemarin kita sudah belajar lingkungan sehat di rumah. Sekarang kita belajar lingkungan sehat di sekolah. Anak-anak perhatikan teks bacaan berikut. Berjudul, Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Oke anak-anak, dari teks ini kita ketahui ya, di sini Dayu dan teman-teman akan mengikuti lomba kebersihan. Mereka bergotong royong bersama-sama membersihkan ruang kelas. Nah, tadi itu dimulai dari ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca di jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Nah, mereka bersama-sama mengerjakan kebersihan di kelas. Dari teks bacaan ini, kita bisa mengambil kosakata, kita bisa mendapatkan kosakata, atau perbendaharaan kata. Nah, di sini ada kata yang dapat kita ambil kosakata. Yang pertama ada kata lomba. Lomba bermakna adu keterampilan. Ya, lomba adalah adu keterampilan. Yang kedua, bersih. Bermakna bebas dari kotoran. Ketiga, rapi. Bermakna baik, teratur, dan bersih. Atau bisa juga apik. Yang keempat, sehat. Bermakna bebas dari penyakit atau waras. Oke, seperti itu ya anak-anak untuk menyebutkan isi teks dan juga mencari kosakata dalam teks. Oke anak-anak, kita akan belajar menyebutkan isi teks dan membuat laporan yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah. Iya, dengan adanya suatu teks bacaan, kita bisa mencari isi teks dan bisa mencari kosakata beserta makna, dan kita juga bisa membuat laporan. Nah, laporan anak-anak tahu apa itu laporan? Ya, laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita, baik secara lisan maupun tertulis. Ya anak-anak, laporan itu adalah suatu penyampaian informasi, data atau berita yang bisa disampaikan, bisa secara lisan. Lisan itu sesuai dengan ucapan kita, atau bisa juga disampaikan dengan tertulis. Nah, tertulis adalah misalnya menggunakan catatan, buku catatan, seperti itu.
laporan yang baik harus bersifat objektif. Nah, objektif yaitu keadaan yang sebenarnya. Tidak ada pengaruh atau pendapat atau pandangan dari pribadi. Jadi ketika kita menulis laporan itu keadaan yang sebenarnya dari yang kita peroleh tadi, misalnya dari teks bacaan. Nah, keadaan yang sebenarnya dari teks bacaan itu tidak kita tambahi sendiri atau kita mencari pendapat sendiri, itu bukan. Jadi laporan itu objektif, keadaan yang sebenarnya. Selain itu juga menggunakan bahasa formal yang baik. Bahasa formal itu menggunakan bahasa resmi. Contohnya, ketika kita menulis laporan, misalnya ada kata aku. Nah, kalau di dalam laporan itu tidak boleh menggunakan kata aku, tetapi menggunakan kata saya. Nah, jadi kalau menulis laporan itu menggunakan bahasa formal, jadi bukan bahasa kita sehari-hari, tapi yang lebih formal, lebih resmi. Nah, selain itu juga dalam membuat laporan itu bisa jelas. Nah, jelas isi dari laporannya itu apa, mudah dipahami oleh pembacanya, oleh pendengarnya, dan teratur. Ya, dalam membuat laporan itu harus teratur dan juga sistematis. Urut-urutannya harus betul, harus sesuai. Seperti itu ya anak-anak mengenai laporan. Selanjutnya, menyebutkan isi teks dan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat di sekolah. Iya anak-anak, di sini Bu Alfi memiliki teks bacaan tentang lingkungan tidak sehat di sekolah. Berjudul, Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus bersama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Oke anak-anak, kita ketahui dari teks bacaan ini, yaitu tentang kelas yang tidak bersih. Nah, kelas yang tidak bersih itu menjadi sarang penyakit karena banyak debu dan sampah yang mengandung kuman-kuman. Kelas juga bisa menjadi sarang nyamuk yang bisa mengakibatkan demam berdarah. Yang debu tadi juga bisa menyebabkan batuk, flu. Oke, jadi kebersihan kelas ini tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus menjaga kebersihan di kelas, di sekolah terutama kelas. Dari teks ini kita ketahui terdapat kosakata ada debu. Debu maknanya yaitu serbuk halus atau dari tanah dan sebagainya. Jadi debu ini adalah serbuk halus, bisa dari tanah dan bisa yang lainnya. Yang kedua, kuman. Kuman bermakna binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. 3. Sarang nyamuk. Tempat nyamuk tinggal dan bertelur. Nah, sarang nyamuk ini adalah tempat nyamuk untuk tinggal dan bertelur. Yang keempat ada sampah. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai. Seperti itu ya anak-anak untuk mengetahui kosakata dalam teks. Selanjutnya menyebutkan isi teks dan kosakata yang berhubungan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Oke, di sini terdapat bacaan. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik.
Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Ya, dari teks bacaan ini kita ketahui isi teksnya tentang cara menjaga kelas ya, supaya bersih. Agar bersih, oke. Anak-anak bisa mencari tahu dari cerita teks bacaan ini. Coba tugasnya anak-anak yaitu mencari kosakata yang ada teks di dalam teks bacaan ini beserta maknanya ya. Besok kita bahas ketika waktunya bahasa Indonesia. Baik anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bu Alfi sampaikan. Terima kasih. Semangat selalu anak-anak.